Hai, ketemu lagi di Cah-Cicus Bahasa Inggris. Kali ini saya beri satu perkataan bagus dari Abraham Lincoln. Give me 6 hours to chop down a tree. I will spend the first 4 hours sharpening the axe. Beri saya waktu 6 jam untuk menebang pohon itu. 4 jamnya saya gunakan untuk mengasah kapak. Maknanya, saya butuh waktu 4 jam dari 6 jam itu untuk mengasah kapak agar kapak tajam. Dan yang 2 jam nanti pohon itu saya tebang tumbang. Apa yang akan kita pelajari dari perkataan ini? Anda tentu ingat, selama ini kita belajar bahasa Inggris sudah lama, ya, bisa dikatakan 6 tahun lebih. Tapi kenapa bahasa Inggris kita tetap jalan di tempat, atau bahasa Inggris kita tidak mulus seperti itu? Barangkali kapak kita yang tumpul, atau dengan kata lain, metode ataupun alat yang kita gunakan itu tumpul, tidak tajam. Nah, oleh karena itu saat ini saya berikan tips untuk belajar bahasa Inggris praktis dan bisa efektif. Ada hal yang perlu kita sadari bahwa bahasa itu adalah habit, itu sudah pasti. Dan pengertian di sini habit, kalau kita membiasakan diri dengan lingkungan dan kegiatan kita kesehariannya dengan bahasa atau bahasa Inggris itu, tentu bahasa Inggris kita akan cepat sekali dan kita akan progresnya cepat, banyak. Nah, ada hal-hal yang membuat kita itu lambat. Selama ini kita belajar bahasa Inggris dengan pola tradisional, ya. Masih banyak sekali materi yang harus kita pelajari, masih banyak lagi cara-cara kita untuk bisa menguasainya, dan it takes time atau time consuming, ya. Banyak sekali materi yang sebetulnya nantinya mungkin tidak akan kita gunakan. Banyak sekali aturan atau grammar yang kita pelajari, tapi kita tidak digunakan kemudian. Nah, kita harus ambil kapak yang tajam, ya, karena sudah kita asah, dan baru kita akan belajar dengan cepat, ya. Di zaman digital ini banyak sekali informasi ataupun pengetahuan, keterampilan yang bisa kita dapatkan dengan cepat, ya. Dunia digital ataupun internet membuat kita, ya, cepat belajar dan cepat mengerti, atau bisa juga kita bisa punya progres yang luar biasa dibanding dari yang dulu. Nah, apa yang menjadikan kita itu sukses nanti ketika kita belajar bahasa Inggris? Ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita harus punya motivasi. Ya, jelas, the first motivasi. Motivasi inilah yang membuat kita itu, ya, punya energi, punya kemampuan yang kuat untuk bisa menguasai, mastering English. Nah, ini motivasi Anda bangkitkan, Anda, ya, pupuk, dan Anda pegang, fokus dengan motivasi Anda. Motivasi harus diarahkan. Anda pengen bahasa Inggris untuk apa? Harus jelas. Anda ingin bahasa Inggris agar mendukung karir Anda. Anda ingin bahasa Inggris agar Anda itu nanti lancar di berbagai bidang. Silahkan. Dan itu motivasi itu harus Anda pegang dulu. Yang kedua, nah ini di zaman sekarang itu harus tetap menikmati, enjoy. Karena kita termasuk masyarakat hedonis, ya. Karena dengan fasilitas yang ada, kita bisa apa saja. Yang kedua adalah fun. Jadi kita belajar itu harus fun, artinya membawa kita kesenangan, ya, kegembiraan, membuat kita ada passion di situ. Jadi bagaimana? Ya, Anda harus memilih, ya, materi, waktu, dan cara ini yang betul-betul bisa membuat Anda itu happy, membuat Anda itu senang. Jadi your study is fun, itu yang nomor 2. Dan saat ini banyak, ya, cara seperti ini yang Anda gunakan. Yang ketiga yaitu harus ada relevansi. You study English karena bahasa Inggris banyak sekali, Anda harus ada relevansi dengan kebutuhan Anda. Banyak orang pengen bahasa Inggris, pengen apa? Pengen bisa, ya, pengen menguasai, tapi ingat bahwa kita punya need, kebutuhan. Jadi yang tidak kita sadari bahwa orang itu memiliki kebutuhan yang beda-beda. So, banyak orang pengen Inggris, tapi tidak mesti itu menjadi kebutuhan mereka. Nah, Anda harus menciptakan need itu untuk itu dengan relevansi.
ketika Anda itu memang punya motivasi menguasai ini, ada jelas arahnya, dan Anda harus tahu betul bahwa bahasa Inggris saya nanti akan memiliki benefit atau manfaat di sini, ada advantages di sini, and then you can benefit from that. Jadi relevansi mungkin dunia kerja Anda, atau mungkin community Anda, atau mungkin ya dengan cita-cita Anda. Nah, itu relevansi harus Anda tetapkan. Nah, kemudian yang keempat ini yaitu immersion. Immersion itu ketika Anda itu belajar itu betul-betul memang Anda itu masuk ke dalamnya. Istilahnya kalau sudah nyemplung ya basah gitu loh. Jadi immersion itu betul-betul Anda menjiwai, ya, menyelam betul-betul dan fokus that point. Jadi ketika Anda itu saya harus belajar speaking, saya bisa menguasai percakapan bahasa Inggris, atau saya lancar fluently speaking English, yaitu yang dikejar dan betul-betul terjun ke situ. Dan yang relevan dengan dunia Anda, kebiasaan Anda. Dan yang terakhir ini, nah ini yang sebetulnya memang setiap kegiatan harus adanya, namanya disiplin. Jelas ini ya, disiplin. Disiplin itu betul-betul harus kita terapkan, bahwa kita dari awal punya motivasi, kemudian kita punya kesenangan di situ, ada passion di situ, dan kita ada relevansi dengan kebutuhan kita, ya. Maka Anda harus disiplin dengan kegiatan itu, dengan apa yang sudah Anda terapkan itu, dan Anda jalankan itu dengan praktis. Ya, bukan hanya sekedar diangan-angan, tapi betul-betul dilakukan, ya. Jadi praktis. Dan yang terakhir ini memang sebagai pengawal ataupun saya penjaga dari apa yang sudah kita tetapkan itu. Nah, itu ya dari poin yang saya berikan kepada Anda, bahwa yang pertama itu motivasi, yang kedua fun, yang ketiga adalah relevansi, dan yang keempat adalah immersion, ya, dan yang terakhir adalah disiplin. Nah, mudah-mudahan kelima ini ya bisa membantu Anda untuk mampu belajar atau mampu menguasai Inggris. Tidak harus all, ya, tidak harus semua skill Anda kuasai, tapi pilihlah sesuai dengan kebutuhan Anda. Choose your need, ya, atau Anda tetapkan sendiri yang ingin dikuasai apa. Nah, paling tidak itu membantu untuk belajar bahasa Inggris. Dan tip yang saya yakin ada praktis dan ada efektifnya, ya. Ingat bahwa polyglot, orang yang menguasai bahasa 2 atau lebih itu rata-rata memiliki filosofi seperti ini, bahwa a language is not tough but learn it. Bahasa bukan diajarkan tapi dipelajari. Kata dipelajari artinya apa? Anda sebagai orang yang pengen mampu atau butuh mampu bahasa Inggris, ya Anda harus belajar. Dan di sini learn it ini Anda harus belajar dari dalam diri Anda sendiri. Di situ ada autonomy. Jadi ada independent study-nya, ya. Tapi kalau istos Anda akan bergantung pada orang lain, menunggu siapa yang mengajar. Seperti halnya kalau mahasiswa, ya. You cannot hope that misalkan a teacher come to you and then give materials and then teach you English and then magically you can speak that language. Ya, tidak begitu. Tetap Anda harus belajar sendiri. Tidak mungkin Anda hanya menunggu kemudian mendapatkan pengajaran dari orang lain dan Anda dapat materi. Tapi Anda akan lebih efektif dan lebih cepat ketika Anda itu belajar dari diri Anda sendiri. Semua alat, semua fasilitas sekarang ada, ya. Jadi tadi dari tip tadi tentu Anda akan nanti menentukan bahwa yang pertama itu konten yang Anda pelajari itu apa, Anda cari sendiri. Ya, ada fun itu, kontennya itu apa. Yang kedua, ya, lingkungan Anda. Lingkungan tetap harus dibentuk. Jadi lingkungan itu bisa orang, tapi juga fasilitas Anda. Ya, mungkin laptop ataupun yang lain lah yang bisa nanti menimbulkan eagerness atau semacam dorongan untuk belajar, ya. Kemudian ini yang perlu Anda langsung praktek, ya. Jadi jangan menunggu dulu pinter, enggak, langsung saja praktek sedikit tapi Anda praktekkan, karena bahasa itu kan habit, tadi saya katakan betul. Dan ini juga yang perlu, bahwa kemampuan teknis Anda, baik itu computer skill, ya, kemudian application hack, banyak sekali aplikasi, ya. Anda bisa pelajari. Seperti dulu itu kamus kan manual, sekarang kamus kan software, ya. Ada belajar yang lewat audio, lewat visual, sekarang banyak sekali. Jadi ada application hack, dan yang terakhir ini adalah
medsos, sosial media. Ini menjadi lingkungan Anda. Kalau semakin banyak Anda itu terjun ke dalam medsos, di situ ada community, ya tadi lingkungan yang mendukung Anda, community tentu yang Inggris itu, atau menemukan banyak sekali istilah dan banyak sekali hal yang dibicarakan mengenai bahasa Inggris di situ medsos, dan Anda juga bisa praktek langsung di situ. So that's all, paling tidak bisa kita pelajari dan menjadikan bermanfaat bagi Anda, meskipun ini hanya kecil. Saya yakin kita bisa praktek langsung dan kita bisa menjalankan yang kita ingin itu. Thank you very much.